Hanya ada 3 harta kita yang sesungguhnya. Ini yang harus kita pahami. Apa yang 3 itu? Nabi sebutkan dalam hadis itu. Pertama kata Nabi, ma'akala fa'afna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan kemudian dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita yang lainnya. Dan kemudian kita sejenak duduk selesai salat maghrib menunggu sampai salat isya. Kita akan akhiri dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan selama kita duduk di masjid ini, di tempat ini, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa mengisi di Masjid Raya Ujung Gading. Kesempatan yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan kesempatan ini membawa kebaikan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya lihat agak istilah kalau di Jakarta itu lemes. Lemes tahu nggak Bapak Ibu? Lemes itu nggak semangat. Jadi saya lihat nih agak kurang semangat nih Bapak Ibu. Mungkin karena belum ada konsumsinya barangkali. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini di waktu yang singkat ini saya ingin sampaikan kepada kita tentang SHM dan HGB. Kira-kira Bapak Ibu, apa tuh kepanjangannya SHM? Ada yang tahu tidak SHM itu kepanjangannya apa? Saya biasanya kalau mengisi pengajian ceramah, kalau saya tanya tapi tidak dijawab, biasanya saya pulang. Kalau udah selesai. SHM itu kepanjangannya sertifikat hak milik. Kalau kita punya tanah kita itu harus ada sertifikatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Sertifikat hak milik. Kalau HGB itu kepanjangannya hak guna bangunan. Atau jangan-jangan kita belum ada yang punya sertifikat rumahnya atau tanahnya, baru HGB semua, jangan-jangan. Ini nggak ada suaranya nih, benar saya pulang nih, habis ini saya pulang kalau nggak ada suaranya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, SHM sertifikat hak milik atau HGB hak guna bangunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata juga Nabi bicara tentang SHM, sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, atau dengan sebutan lain hak guna bangunan itu bukan sertifikat, bukan hak milik. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicara tentang hak milik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-'abdu mali faqala innama lahu min malihi thalathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas. Rawahu Muslim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tidak terjemahkan lagi hadis ini karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham terjemahannya. Insya nggak ada yang jawab juga. Bapak Ibu sudah paham terjemahannya, insya Allah, alhamdulillah. Berarti saya nggak usah terjemahkan. Rasulullah SAW dalam hadis ini bicara tentang hak milik. Saya terjemahkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Ada sekitar 5.830 hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah, walaupun hidupnya dengan Nabi hanya 4 tahun. Abu Hurairah itu masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriah, dan tahun 11 Hijriah Nabi wafat. Rasulullah SAW wafat. Jadi hidupnya Abu Hurairah itu dengan Nabi hanya 4 tahun. Tapi dalam 4 tahun itu Abu Hurairah diakui oleh seluruh sahabat bahwa yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah 5.830 hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya sebelumnya Abdus Syamsi. Sebelum dia masuk Islam namanya Abdus Syamsi. Begitu dia masuk Islam diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Awalnya Abdus Syamsi. Kenapa Nabi mengganti Abdus Syamsi? Karena tidak boleh memakai nama yang menggunakan kata-kata berhamba kepada yang lain. Abdus Syamsi itu artinya hamba matahari. Tidak boleh menggunakan nama dengan nama Abdus Syamsi atau Abdul Qamar. Ada nggak namanya Abdul Qamar di sini? Ada namanya Abdul Qamar di sini kok? Udah kan? Kalau ada namanya Abdul Qamar, ganti nama itu. Kenapa? Nama itu mengandung musyrik. Artinya hamba bulan. Tidak boleh berhamba kepada bulan, bolehnya berhamba kepada Allah. Makanya Nabi ganti Abdul Syamsi, begitu dia masuk Islam diganti oleh Nabi dengan Abdurrahman. Tapi bukan Abdurrahman Dasrul. Kalau Abdurrahman Dasrul saya. Abdurrahman Ad-Daus. Dia suku dari Yaman. Abu Hurairah itu. Nabi ganti namanya. Tapi kenapa dipanggil dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu artinya Abu Hirrah, Pak Kucing. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Artinya nih sahabat Nabi Abu Hurairah ini orang yang sangat senang dengan kucing. Sangat senang dengan kucing, tapi kucing yang disenanginya cuma 1 ekor. Ketika dia saat dalam perjalanan, dia menemukan seekor anak kucing, lalu dia ambil anak kucing itu, dibawa ke rumahnya, dipelihara oleh dia, dan dibawa kemanapun oleh dia. Dulu kan orang-orang dulu kan pakai gamis, Bapak Ibu. Di zaman Nabi kan pakaian yang paling disukai Nabi kan pakai gamis. Abu Hurairah itu kalau bawa kucing yang dia sayangi itu dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Saat dengan majlis dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba anak kucing itu keluar dari tangan bajunya. Maka mulai saat itulah Nabi mengatakan dia Abu Hirrah, bapak kucing. Nah, kalau sekarang ada orang paling suka dengan burung, maka panggilnya bapak burung. Kalau dia suka dengan apapun itu boleh, ya, asalkan jangan yang suka dengan monyet. Nanti dipanggilnya Bapak monyet, nggak enak. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Itu tentang Abu Hurairah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, yaqulul abdu mali mali. Ini Nabi menceritakan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang mengatakan, kata Nabi, mali mali, hartaku hartaku. Hadis ini menceritakan, bisa juga Nabi SAW pernah mendengar seseorang yang mengatakan
di hadapan Nabi SAW, dan Nabi mendengarkan apa yang dikatakan olehnya. Mali, mali, hartaku, 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 hartaku. Nabi mendengarkan ucapan itu. Nabi dengar ucapan dia. Along-alak mendokon, ada orang mengatakan haratoku, haratoku. Along-alak mendokon hartaku, hartaku. Unjung deh Bapak Ibu membegini, ataupun Bapak Ibu mendongakkan orang yang mengatakan seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, Ibu pernah nggak mendengarkan orang yang mengatakan hartaku, hartaku? Pernah atau tidak? Bapak-bapak pernah dengar atau tidak? Oh, nggak ada yang jawab ya. Pernah atau tidak? Nggak pernah dong. Oh, pernah kan? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, Nabi pernah mendengarkan. Ada orang mengatakan yaqulul abdu mali, mali, hartaku, hartaku. Nabi dengarkan itu. Nabi pernah mendengarkan seseorang yang mengucapkan kata-kata itu. Tetapi ucapan ini menggambarkan nih Bapak Ibu, ucapan ini menggambarkan bahwa ada satu sifat yang sangat ada kecenderungan dalam diri seorang manusia. Itu apa kecenderungannya? Kecenderungan mereka terhadap dunia begitu besar. Ambisi mereka terhadap dunia begitu besar. Seakan-akan dia takut dengan kehilangan hartanya. Seakan-akan dia takut dengan kekurangan hartanya. Makanya dia mengatakan hartaku, hartaku. Tapi ini gambaran sifat manusia. Bahwa sifat asli manusia itu ada dalam diri mereka. Ada begitu besar ambisi mereka terhadap dunia. Ingin memiliki dunia, ingin memiliki harta. Tapi ini nggak bisa kita ingkari Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran, apa kata Allah? Jiwa manusia itu, kata Allah, dihiasi dengan apa? Syahwat. Syahwatnya apa? Kecenderungan mereka terhadap keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, yaitu dunia. Saya tanya Bapak Ibu, ini saya tanya lagi Bapak Ibu, adakah orang di antara kita yang tidak suka dengan kekayaan dunia? Ada atau tidak? Ada nggak di antara kita yang tidak suka dengan harta? Tidak suka dengan jabatan? Tidak suka dengan kekuasaan? Ada nggak di antara kita? Nggak ada. Itu sudah sifat asli manusia. Siapapun dia, pasti dia suka harta, dia suka dunia, dia suka jabatan, dia suka kekuasaan. Siapapun dia, karena Allah katakan itu. Kecenderungan jiwa manusia, syahwat mereka, kecenderungan terhadap dunia itu begitu besar. Makanya Allah sebutkan dalam ayat itu, dunia itu bentuknya apa? Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Kecenderungan mereka terhadap wanita. Tidak ada laki-laki yang tidak suka dengan wanita. Betul? Betul Pak? Kalau ada laki-laki yang tidak suka dengan wanita, dia sukanya dengan laki-laki, ini laki-laki menyalahi kudrat Allah. Tapi di ujung Gading ini saya punya data juga, tadi abang juga sudah menyampaikan, saya punya data. Ujung Gading ini punya komunitas orang-orang gay. Ini hati-hati nih, anak-anak laki-laki kita Pak. Mereka punya komunitas di ujung Gading ini, gay. Tahu kan gay Bapak Ibu? Gay itu laki-laki suka dengan laki-laki. Dia tidak suka dengan perempuan. Ujung Gading punya komunitas itu. Hati-hati. Saya punya data, karena sekarang sudah tidak bisa disembunyikan data-data yang seperti itu. Yang laki-laki yang suka melambai. Hai. Itu tuh, laki-laki yang begitu tuh. Apa kalau di sini namanya apa namanya, Pak? Hah? Bencong. Ujung Gading ini punya komunitas bencong dan anggotanya sudah banyak.
Saya tidak tahu di mana tempat komunitas nanti di media sosial. Ini luar biasa. Ini menyalahi kudrah. Kalau ini terjadi, ini sama dengan umatnya Nabi Lut, dan negeri ini bisa dihancurkan oleh Allah. Hati-hati. Ini tanggung jawab kita semua. Maka anak-anak laki-laki kita remaja ini hati-hati. Okay. Oleh karena itu Nabi bahkan padahal Allah sudah mengatakan laki-laki itu kata Allah suka dengan perempuan, itu kodratnya seperti itu. Maka tidak ada, seharusnya tidak ada laki-laki yang suka kepada laki-laki, nggak ada harusnya. Harusnya kodratnya itu bahwa laki-laki itu cenderungnya kepada wanita, wanita cenderungnya kepada laki-laki. Itu Allah sebutkan dalam ayat itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Cenderungan mereka terhadap wanita. Wal banin, terhadap anak-anak keturunan mereka, itu kecenderungan kita. Itulah sebabnya banyak orang kalau belum punya anak, dia berusaha supaya bisa punya anak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Dia berusaha. Kenapa? Kecenderungan kita memiliki anak keturunan. Dan Nabi paling suka ketika di yaumil akhir nanti umatnya paling banyak. Wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Dan kecenderungan manusia itu kata Allah terhadap kekayaan yang melimpah, minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak kata Allah. Itu kecenderungan kita. Makanya saya katakan tidak ada orang yang tidak suka dengan harta kekayaan. Tidak ada. Semua kita suka. Manusia itu semua suka harta. Sampai kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Walaupun dengan cara yang haram kadang-kadang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Kenapa? Kecenderungan kita. Minaz zahab wal fiddah, emas dan perak. Termasuk kekuasaan jabatan. Maka wal khailil musawwamah itu artinya kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mahal kata Allah. Kalau dulu kuda-kuda mahal sebagai kendaraan mereka dulu. Ini kecenderungan manusia. Sekarang ini ya mobil-mobil mewah, motor-motor mahal. Itu kan kecenderungan kita. Lihat aja. Ini kalau kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita begitu model mobil keluar langsung beli. Model keluar lagi, beli lagi. Karena memang punya uang. Beli lagi. Berapapun model yang beli lagi. Kecenderungan manusia itu memang seperti itu kata Allah. Kecenderungan manusia. Kemudian apa ini? Wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, binatang-binatang ternak, kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, kebun-kebun yang luas, kebun sawit yang luas atau kebun apapun yang luas, itu kecenderungan manusia. Tapi Allah tegaskan dalam ayat ini. Apa kata Allah? Zalika mata'ul hayatid dunya. Tapi itu semuanya kata Allah adalah kesenangan dunia. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi semua yang Allah sebutkan itu cuma kesenangan dunia. Bukan untuk akhirat, itu dunia semua kata Allah. Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Ada balasan, ada tempat yang lebih indah di sisi Allah, yang lebih luar biasa di sisi Allah nanti di akhirat. Tapi kita sering melupakan itu hanya karena dunia ini. Kita lupa. Firman Allah di akhir ayat itu mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada balasan yang lebih indah kata Allah dibanding dunia ini dan seluruh isinya. Tapi saya tanya kepada kita Bapak Ibu, apakah Allah melarang kita untuk menjadi orang kaya? Ada nggak Allah melarang kita menjadi orang kaya? Tidak ada. Apakah Allah melarang kita untuk memiliki jabatan? Tidak. Apakah Allah melarang kita untuk memiliki kekuasaan? Tidak. Allah tidak larang. Kenapa? Itu kecenderungan manusia. Silahkan punya harta, silahkan punya kekayaan, silahkan punya kekuasaan, silahkan punya jabatan. Tidak apa-apa, silahkan kata Allah. Allah tidak larang. Tapi yang Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu, apa kata Allah? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Alhaakumut takatsur.
kemewahan kata Allah, kemegahan kata Allah yang telah melalaikan kalian dari Allah. Itu yang Allah ingatkan. Allah tidak larang kita punya harta, silahkan engkau punya kekayaan, silahkan engkau punya jabatan, silahkan punya engkau kekuasaan. Tapi ingat kata Allah, jangan sampai itu semuanya melalaikanmu dari Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kesenangan dunia itu kata Allah melalaikan kalian dari Allah. Itu yang Allah ingatkan. Karena banyak di antara kita ketika saat dia belum punya jabatan, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin tilawah. Tapi begitu punya jabatan, lupa kepada Allah. Ada atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Sebelum dia menjadi anggota dewan, dia rajin. Sebelum dia menjadi pejabat, dia rajin beribadah kepada Allah. Tapi begitu dia punya jabatan, dia lupa kepada Allah. Inilah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, jangan sampai anak-anakmu, hartamu, kekayaanmu melalaikan kamu dari Allah. Gara-gara bisnis kita sudah semakin maju, dagangan kita sudah semakin hebat, lalu kita sibuk dengan itu, kita lupa sholat berjamaah. Ada atau tidak? Di sini ada. Mana orangnya? Pengen tahu saya. Karena dia semakin kaya, tokonya semakin maju, semakin banyak orang yang beli, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap saja dia melayani orang. Ada atau tidak di sini? Ini kan pasar di dekat sini nih. Betul tidak? Hati-hati. Kalau Allah sudah memanggil, tinggalkan seluruh aktivitas. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Memang ayat itu mengatakan salat Jumat, tapi bukan hanya salat Jumat. Setiap kali Allah memanggilmu, kata Allah, tinggalkan seluruh aktivitasmu, penuhi panggilan itu, kecuali ke dalam kondisi darurat. Pala bayan nonton TV do sumbayang nia dilalai konia. Ini termasuk lalai. Kalau hanya karena kita berdagang, kita takut rugi, kita tinggalkan panggilan Allah, Allah murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka kata Allah orang yang salat. Celaka orang yang salat. Salat celaka. Gara-gara apa? Dia telah melalaikan waktu salatnya. Allah manggil dia tidak hiraukan panggilan Allah, dia tetap dengan aktivitasnya. Apa kata Allah? Walaupun dia salat, dia celaka. Hati-hati. Tapi kita masih bersyukur kepada Allah. Dalam ayat itu fawailul lil musallin alladzina hum alladzina hum an salatihim sahun. Allah menggunakan kata-kata an. Kalau Allah menggunakan kata-kata an salatihim, itu maknanya lalai terhadap waktu salat. Tapi kalau Allah menggunakan kata-kata fi, alladzina hum fi salatihim sahun, hancur kita semuanya. Kenapa? Kalau Allah menggunakan kata-kata fi dalam ayat itu, berarti orang yang lalai dalam salatnya. Kalau lalai dalam salat, semua kita lalai. Karena tidak mungkin semenjak Allahu Akbar sampai salam kita hanya fokus kepada Allah. Mungkin atau tidak? Enggak mungkin. Karena dalam sholat itulah kita ingatnya kehilangan sesuatu, ingatnya dalam sholat. Dompet kita hilang, mago dompet nita, semua yang 2 rakaat ketemu. Kenapa? Begitu takbir dia akan ingat, oh saya dari sini ke sini, ke sini. Oh di atas lemari. Itu memang begitu. Makanya Allah menggunakan kata-kata an, bukan fi. Kita masih bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, semua itu kesenangan dunia kata Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dalam hadis itu, apa kata Nabi SAW? Yaqulul abdu mali mali. Nabi mendengar orang yang mengatakan hartaku, hartaku.
Lalu ketika itu Nabi tegaskan kepada orang tersebut. Apa kata Nabi SAW? Innama lahu min malihi salasun. Kita masuk kepada kajian. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah dia tahu, kata Nabi, ketika dia mengatakan hartaku, hartaku, Nabi tegaskan. Sebenarnya kata Nabi, harta dia yang sebenarnya itu hanya ada 3. Itu disebut dengan SHM, sertifikat hak milik. Hanya ada 3 harta kita yang sesungguhnya. Ini yang harus kita pahami. Apa yang 3 itu? Nabi sebutkan dalam hadis itu. Pertama kata Nabi, ma'akala fa'afna. Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan harta kita yang sebenarnya, milik kita yang sebenarnya, yang pertama kata Nabi, ma'akala fa'afna. Apa yang sudah dia masukkan ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perutnya, itulah harta dia yang sesungguhnya. Apa yang sudah kita makan, itu harta kita. Apa yang belum kita makan, bukan harta kita. Saya tanya Bapak Ibu, kita sedang makan, di hadapan kita ada sepiring nasi, ada segelas air. Saya tanya kepada kita, apakah sepiring nasi dan segelas air ini sudah milik kita atau belum? Belum. Kenapa? Nabi mengatakan, apa yang sudah masuk ke dalam mulutmu, lalu masuk ke dalam perutmu, baru itulah hartamu, milikmu yang sungguhnya. Di hadapanmu sepiring nasi dan segelas air itu belum milikmu. Karena ketika engkau mati pada saat itu, apakah engkau membawanya? Tidak. Makanya Nabi menggunakan kalimatnya fi'il madhi. Kata kerja sudah lampau, akala. Apa yang sudah engkau makan, kata Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita makan, itu milik kita. Jadi jangan kita merasa hebat. Karena rumah kita di mana-mana, tanah kita di mana-mana, kebun sawit kita di mana-mana, mobil kita banyak, kita sudah luar biasa kita. Memiliki segalanya. Bukan. Milikmu, kata Nabi, apa yang sudah engkau makan. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, apa yang dia makan. Harusnya engkau perhatikan, kata Allah. Kenapa? Karena milikmu yang sebenarnya cuma itu. Maksud Allah apa? Supaya jangan engkau makan, engkau masukkan ke dalam mulutmu, ke dalam perutmu sesuatu yang haram. Maka Allah katakan, maka hendaklah engkau perhatikan makanan. Qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Apa kata Allah? Makanlah olehmu dari apa yang kami rezekikan kepadamu, dari yang halal dan baik saja. Halal, jangan yang haram. Karena milik kita cuma sedikit. Paling berapa banyak kita makan Bapak Ibu? Sepiring, paling sepiring. Kalaupun nambah 2 piring. Berapa air yang kuat kita minum? Enggak banyak. Makanya harta kita yang sebenarnya cuma itu saja, sedikit. Sedikit. Itu pertama. Makanya harta kita, milik kita sebenarnya apa yang sudah kita makan. Lalu yang kedua Nabi katakan dalam hadis itu, aula bisa fa'abla. Atau apa yang sedang engkau pakai, yang sedang kita pakai saat ini nih Bapak Ibu, inilah milik kita. Di rumah itu, baju kita di lemari kita, mahal-mahal harganya, jutaan harganya, bukan milik kita. Kata Nabi, apa yang sedang engkau pakai inilah milikmu. Ini pun kalau kita mati nggak dipakai. Kita hanya memakai kain kafan. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi di rumah jutaan harganya. Itulah sebabnya apa kata Allah dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu. Maksudnya apa? Perindahlah dirimu, percantik dirimu. Saat kapan? Setiap kali engkau masuk ke dalam masjid, penampilanmu perbaiki. Kenapa? Karena pakaianmu saat itulah itu milikmu. Gunakan itu untuk menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi pernah menegur seseorang datang ke masjid. Nabi tegur dia. Kenapa Nabi tegur? Tidakkah ada orang yang bisa menyiapkan pakaian?
Karena dia pakaiannya lusuh ketika itu ke dalam masjid. Dia datang ke masjid dengan pakaian yang lusuh, pakaian seadanya. Nabi tegur dia. Tidakkah ada orang yang bisa mengurus pakaianmu, kata Nabi SAW. Engkau akan berhadapan dengan Allah, engkau akan beribadah dengan Allah, engkau memakai pakaian seadanya. Kadang-kadang kita nggak fair, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak adil. Kenapa nggak adil? Saat kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, kita muliakan, kita segani pakaian kita dengan pakaian yang mewah, mahal. Tapi begitu saat kita beribadah dengan Allah, hanya pakai kaos dalam, ada tidak? Di mana rasa hormat kita kepada Allah yang lebih mulia dari apapun? Walaupun di rumah. Ini kadang-kadang di rumah kita suka begitu. Karena sholat di rumah nggak ada yang melihat, pakai kaos boxen, udah sobek keteknya, itu yang dipakai sholat. Ada tidak di sini begitu? Ada juga. Saya pengen tahu orangnya. Perbaiki penampilanmu, kata Allah. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Seharusnya nih Bapak Ibu, ke masjid itu semua yang terbaik kita gunakan untuk ke dalam masjid, termasuk sendal, terompa. Tarompai harusnya nadegesnya bantu masjid, bukan yang paling buruk. Tapi kita suka membawa sendal, mana yang mau putus itu yang kita bawa ke masjid. Biar nanti kalau ada yang ngambil putus, mampus gitu kata dia. Ada nggak begitu tuh? Nggak boleh, harus yang terbaik. Tapi kalau yang terbaik Ustaz hilang. Itulah fenomena kita. Padahal sungguhnya yang paling bagus tampilkan. Kenapa? Engkau akan berhadapan dengan Allah. Pakaianmu yang terbaik. Jangan sampai di lemari yang mahal-mahal itu nggak pernah kita bawa untuk ibadah kepada Allah. Nanti diminta pertanggungjawabannya dari Allah. Giliran dengan Allah engkau pakai seadanya. Tapi saat engkau berhadapan dengan orang engkau pakai yang mahal-mahal, mana pertanggungjawabannya? Hati-hati. Berhadapan dengan Allah saat kita beribadah, tunjukkan. Sampai Nabi SAW, Bapak Ibu, adab sholat berjamaah ke masjid ini buat bapak nih. Kalau ibu-ibu kan boleh di rumah. Kalau bapak ini harus ke masjid. Saya sampaikan kepada kita ini yang hadir semuanya sholat jamaah ke masjid semua. Bagi seorang mukmin sholat berjamaah ke masjid itu adalah lebih hampir sama dengan wajib. Kenapa? Karena tidak ada satu hadis pun yang meringankan tentang sholat di rumah. Nggak ada. Silakan cari hadisnya. Itulah sebabnya mazhabnya Imam Malik itu mewajibkan kaum laki-laki sholat berjamaah ke masjid, sholat fardunya. Silakan dilihat dalam mazhabnya. Karena tidak ada satu hadis pun yang meringankan sholat di rumah bagi seorang laki-laki. Sampai Nabi mengatakan, la sholata rijalil masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi seorang yang bertetangga dengan masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Ini hadis, bukan saya. Hadis Nabi. Sampai Nabi mengatakan, andaikan mereka tahu, kata Nabi, aku akan perintahkan sebagian mereka mencari kayu bakar dan sebagian mereka untuk sholat berjamaah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kayu bakar untuk apa? Saya akan bakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Gimana kira-kira kalau aturan ini diterapkan di sini Bapak Ibu? Hah? Setiap hari bisa kebakaran. Kenapa? Tidak semuanya ke masjid. Betul tidak? Itu sholat berjamaah nih buat laki-laki ini. Tapi yang tidak hadir nggak bisa dengar. Ini keluar nggak suaranya Bang? Nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar. Oh enggak, berarti yang dengar yang di sini aja. Saya pengennya keluar biar dengar semua. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Nabi akan bakar rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah ke masjid. Itu hadis, bukan saya. Makanya adab berjamaah itu pakainya yang terbaik, pakai minyak wangi. Bagi laki-laki itu sunnah hukumnya. Tidak memakan makanan yang membuat bau mulut. Itu berjamaah ke masjid itu aturannya begitu adabnya. Jangan sampai di saat kita sholat, kita menguap, orang di sebelah kita itu pingsan. Gara-gara bau mulut kita. Ada atau tidak? Banyak. Kalau kemarin masih alhamdulillah pakai masker, tutup, orang nggak bisa mencium. Kita cium sendiri, tahu-tahu pingsan. Kenapa? Nyium baunya sendiri. Karena bau pingsan sendiri. Ke masjid harus bersih. Adab. Taib. Jadi yang kedua, Bapak Ibu,
Hak milik kita itu apa yang sedang kita pakai. Ini milik kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au a'ta faqtana. Nah, ini yang ketiga, milik kita yang sebenarnya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Apa yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah milikmu yang sebenarnya. Hartamu, uangmu di tabungan di bank, miliaran, triliunan, tanahmu di mana-mana, rumahmu di mana-mana, mobilmu banyak, kebun sawit mulai luas. Bukan. Itu bukan milikmu. Tapi milikmu apa yang kau infakkan di jalan Allah. Itu malah milikmu. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi ada orang kaya raya di hadapan manusia. Di hadapan manusia dia kaya raya. Kenapa? Hartanya banyak. Luar biasa. Tapi miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia bakhil di jalan Allah. Dia kikir di jalan Allah. Infaknya sedikit di jalan Allah. Padahal hartanya banyak. Di hadapan Allah dia miskin. Tapi ada orang yang kaya di hadapan Allah. Walau mungkin di hadapan manusia dia miskin. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Tapi infaknya enggak pernah lepas. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tapi infaknya tetap berjalan. Kalau lagi lapang, infaknya banyak. Lagi sempit, infaknya sedikit. Tapi pernah putus? Enggak pernah putus. Inilah orang yang kaya di hadapan Allah. Walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, tapi infaknya terus kaya di hadapan Allah. Oleh karena itu apa yang kita infakkan? Apalagi kalau infak itu bentuknya wakaf untuk masjid. Selama masjid itu dipakai, maka terus mengalir pahalanya kepada kita. Bisa kita infakkan di jalan Allah. Ini kadang-kadang kita berpikirnya itu kalau infak itu kayaknya harta kita berkurang. Contoh begini Bapak Ibu, saya kasih contoh. Umpamanya kita punya mobil Fortuner sama Carry. Tahu nggak Carry Bapak Ibu? Carry di sini apa, mobil Carry itu apa? Carry kan? Carry juga namanya. Carry. Kita punya Fortuner, contoh nih, kita punya Carry, Fortuner sama Carry. Ada yang minjam mobil ke kita. Kira-kira yang kita pinjamin yang mana? Fortuner apa Carry? Hah? Carry kan? Itulah kita. Menghayal saja kita pelit. Baru menghayal doang nih. Udah ada Fortuner Carry-nya, ada nggak di rumah? Ada nggak Fortuner di rumah Pak? Nggak ada kan? Baru kita menghayal itu namanya. Tapi kita sudah pelit. Betul tidak? Ya, itulah kita. Padahal apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah milik kita sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang sedekah dan infak, begitu banyak ayat Allah dan hadis Nabi memberikan penjelasan tentang infak dan sedekah. Sampai infak sedekah itu akan membebaskan kita dari siksa kubur, meringankan siksa kubur, memberikan solusi, menolak bala, semuanya. Luar biasa. Maka karena itu di saat ada masjid, ada orang-orang yang kita ingin berbagi, dia berikan. Apalagi masjid lagi bangun. Betul Pak? Ya Bang? Masjid ini kan lagi butuh dana. Butuh dana berapa Bang? 2,5 M masjid ini. Ini kesempatan kita untuk mewakafkan harta kita. Karena selama masjid ini dipakai oleh siapapun sampai hari kiamat, terus mengalir pahalanya kepada kita. Walaupun kita sudah tidak ada. Sampai Nabi mengatakan, man bana baitan, atau man bana masjidan. Barang siapa yang membangun masjid, ikut berpartisipasi dalam membangun masjid, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di surga. Maka jangan pernah kita berpikir di saat kita memberikan di jalan Allah, menginfakkan harta kita. Karena apa yang kita berikan, itulah milik kita sesungguhnya. Maka Nabi SAW menegaskan dalam hadis lain, apa kata Nabi? Yatsba'ul mayyit salasah. Ketika mayit itu diantarkan ke kuburnya, maka ada 3 hal yang mengantarkan ia sampai ke kuburnya. Fayarji'u isnain wa yabqa wahid. 2 akan kembali ke rumahnya, yang setia bersamanya cuma 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali ke rumahnya, keluarganya dan hartanya akan kembali ke rumahnya. Wa yabqa maluhu. Dan yang setia bersamanya hanya amalnya.
Apa yang diinfakkan di jalan Allah, maka itulah yang setia bersama dengan dia. Sampai dalam ayat Allah gambarkan orang-orang yang menyesal ketika di yaumil akhir. Dia minta hidup ke dunia walaupun sebentar. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lihat ayat Allah. Ketika ada orang menyesal di hadapan Allah, udah mati dia di hadapan Allah, dia menyesal. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, wahai Allah, andaikan engkau kembalikan aku ke dunia atau hidupkan sebentar saja, engkau tangguhkan kematianku sebentar saja. Diminta kepada Allah. Apa yang ia lakukan? Dia tidak minta salat, dia tidak minta puasa, dia tidak minta sedekah, dia tidak minta tilawah Quran. Tapi yang dia minta, fa asaddaqah. Saya akan bersedekah, wahai Allah. Saya akan bersedekah. Dia minta hidup sebentar ke dunia hanya pengen karena ingin bersedekah, bukan untuk sholat. Kenapa? Karena begitu besarnya keutamaan sedekah. Makanya ketika kotak infak berjalan, jangan pernah berpikir kita. Kadang-kadang kita berpikir tuh begitu luar biasa, berpikir bersedekah. Dari rumah sudah disiapkan saku kanan, saku kiri. Dari rumah uangnya sudah disiapkan. Yang kanan untuk sedekah, yang kiri untuk ke warung. Ke warung. Biasanya yang ke warung itu lebih besar disiapkan daripada sedekah. Betul tidak, Pak? Itu dua sakunya sudah disiapkan, kanan kiri. Kalau yang kanan itu sedekah biasanya 10.000. Yang ke warung 50.000. Cuman di rumah dia salah masuk. Yang sebelah kanan dimasukin 50.000, padahal ini untuk sedekah. Yang sebelah kiri dimasukkan 10.000. Salah masuk. Sampai di masjid kotak infak lewat. Dia yakin kalau sebelah kanan ini 10.000, padahal dia salah masuk 50.000 padahal. Dia ambil, ditutup, masukin kotak infak tes. Udah tuh. Begitu pulang mampir ke warung. Begitu sudah pesan segala macam, begitu mau bayar, keluar 10.000. Apa katanya? Astagfirullah. Salah. Ada nggak begitu, Pak? Hah? Salah masuk infaknya, dia istighfar. Seharusnya bukan istighfar, seharusnya alhamdulillah. Tapi sampai ke rumah dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Salah masuk kata dia. Bayangkan, saking kikit pelitnya kita, saking bakhilnya kita bersedekah. Padahal Bapak Ibu, sedekah itu kota besar biasa. Sampai-sampai kadang-kadang kita, kalau 100.000 kita sedekah itu begitu besar rasanya. Perasaan kita besar banget kalau 100.000. Tapi kalau ke pasar kita gunakan 100.000, terasa besar apa kecil? Kecil. Tapi kalau 100.000 kita gunakan infak, Masya Allah, perasaan kita sampai kepada orang begini-gini ini. 100.000, biar semua orang pada lihat. Bapak Ibu murid kepada Allah, ini sudah masuk Isya. Oh, berarti sudah selesai. Baik. Karena ini sudah masuk Isya. Jadi Bapak Ibu murid kepada Allah, di akhir hadis itu Nabi mengatakan, wa ma siwa zalika fahuwa zahibun. Selain dari 3 itu kata Nabi, semuanya akan sirna. Wa tarikuhu linnas, dan semuanya akan tinggal bagi orang yang masih hidup ketika kita sudah meninggal. Milik kita cuma ada 3. Apa yang sudah kita makan, apa yang sedang kita pakai, dan apa yang telah kita infakkan di jalan Allah, itulah milik kita yang sungguhnya. Mungkin ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberikan motivasi buat kita. Insya Allah kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Saya berharap bisa mengisi lagi di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini saya bisa sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.